Hai, welcome to my channel. Well, kali ini aku akan share ke kalian gimana caranya untuk mengurangi mata panda dan juga kerutan-kerutan di sekitar mata, tapi nggak perlu pakai eye cream, terus juga bisa di rumah aja dan yang pasti nggak ribet. Tonton video ini, tapi klik dulu ya tombol subscribe di bawah. 1, 2, 3, let's start. Well, kali ini aku akan membagi dua hal. Yang pertama yaitu hal yang bisa kita pakai di rumah aja, jadi nggak perlu ke klinik atau ngeluarin budget lebih untuk mengurangi mata panda dan kerutannya. Dan yang kedua yaitu hal-hal yang kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan agar mata pandanya ini bisa berkurang dan juga kerutan-kerutannya berkurang. Well, kita bahas dulu yang pertama hal-hal yang bisa kalian lakukan di rumah atau kalian bisa menggunakan home treatment. Yang pertama itu pakai es batu. Nah, kalian bisa kompres dengan es batu, tapi jangan langsung ditaruhin ke mata gitu loh, jangan langsung diteplok. Yang ada kaget kayak gitu. Jadi jangan. Jadi lebih baik taruh dibungkus pakai kain gitu. Nah, baru kalian kompres ke bagian mata kurang lebih 10 menit sampai 15 menit itu cukup banget. Nah, kenapa sih ini bisa mengurangi mata panda dan kerutan juga? Sebenarnya ini lebih kita tuh mendapatkan sensasi relax gitu, dan yang pasti mata kita kelihatan lebih segar. Nah, itu kenapa? Jadi kayak mata pandanya sedikit terlihat berkurang. Nah, yang kedua yang bisa kita gunakan adalah mengompres mata kita dengan mentimun. Nah, ini banyak banget juga nih yang udah ngasih tahu ke kalian ya, kalau timun itu memang bener-bener bikin relax di mata kita, bikin seger dan juga bisa mengurangi mata panda dan kerutannya juga. Tapi karena ini bahannya alami, jadi jangan berharap kayak tiba-tiba dipakein dalam 15 menit yang mata kalian akan langsung menghilang gitu kan. Tidak dong. Secara perlahan, kalian harus benar-benar sabar pakainya. Cara pakainya juga gampang banget, tinggal kalian tempelkan di daerah mata gini, kalian iris gitu. Akan lebih enak lagi kalau kalian masukkan kulkas dulu timunnya, jadi dingin-dingin gimana gitu ya kan. Jadi pas ditempelin tuh enak banget. Nah, cukup 15 sampai 20 menit itu cukup banget. Nah, setelah itu kalian tinggal bilas deh pakai air dingin. Well, selanjutnya kalian bisa menggunakan teh celup. Hayo loh, siapa nih yang sering minum teh tapi kayak teh celupnya tuh sisanya kalian buang gitu aja? Padahal kalian tahu nggak sih, itu bisa kalian gunakan untuk mengkompres di daerah mata panda kalian loh, supaya mata pandanya juga kayak berkurang dan kelihatan lebih sehat, kerutannya juga berkurang. Meskipun belum ada sih kayak penelitian khusus yang menjelaskan bahwa teh celup ini bisa untuk mengurangi mata panda, tapi sudah banyak dari pengalaman orang-orang yang menggunakan teh celup untuk mengurangi mata panda dan kerutan juga. Cara pakainya tinggal kompreskan di area mata kalian, tunggu 10-15 menit cukup. Setelah itu kalian tinggal bilas deh pakai air dingin. Baiklah, nggak cuman home treatment aja nih yang bisa kalian lakukan, tapi kalian juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini supaya mata panda kalian tuh berkurang dan juga kerutan di daerah mata juga bisa teratasi. Yang pertama yaitu dengan begadang. Jangan begadang. Nah, jadi jangan terlalu sering begadang, karena memang kayak kalian pakai skincare mahal pun, mau ke klinik canggih manapun, tapi kalau kualitas tidur kalian tuh masih sangat amat kurang, nah ini bisa mempengaruhi masalah-masalah di wajah, terutama juga di daerah mata kita. Aku bahkan punya temen gitu ya yang kayak matanya tuh bener-bener hitam gitu karena memang dia tuh sering banget begadang. Well, selanjutnya adalah dengan kurangi konsumsi kafein. Nah, siapa nih di antara kalian yang minum kopinya masih kayak sehari tuh nyampe 3 kali atau nyampe 4 kali atau nyampe 5 kali? Nah, itu kayaknya dikurangin deh ya, karena memang sebenarnya konsumsi terlalu banyak kafein, nggak hanya kafein sih sebenarnya, semua yang berlebihan itu tidak baik, terutama buat kafein juga. Jadi buat kesehatan kulit wajah kita itu sangat amat tidak baik kalau kalian mengkonsumsi secara berlebihan. Jadi kayak coba diganti konsumsi kafeinnya dengan konsumsi yang lainnya. Jangan alkohol.
Contohnya dengan air putih. Nah, ini penting juga nih, tips selanjutnya adalah kalian harus cukup minum air putih minimal kayak 2 liter per hari. Sebenarnya tergantung berat badan dan tinggi badan kalian juga sih. Tapi rata-rata 2 liter per hari itu udah cukup banget. Atau 3-4 liter kalau kalian yang berolahraga atau beraktivitas yang terlalu berat. Jadi itu bagus juga untuk kesehatan kulit wajah kita. Well, the last but not least adalah menggunakan sunscreen. Siapa nih yang di antara kalian tuh masih kayak oke, skip mau keluar, apalagi keluar rumah nggak pakai sunscreen? Sunscreen itu salah satu investasi jangka panjang yang menurut aku, karena memang kalau kita rajin menggunakan sunscreen, masalah-masalah di wajah tuh kayak berkurang secara perlahan. Dan juga misalkan nanti di usia 50 tahun atau 60 tahun tuh kita akan kerasa banget loh kalau kita setiap hari pakai sunscreen. Lah, emangnya aku udah 60 tahun? Enggak sih, ini kan berdasarkan banyaknya pengalaman yang sudah menggunakan sunscreen secara teratur. So, jangan skip sunscreen karena memang itu bagus banget untuk kesehatan kulit wajah kita, terutama di daerah mata. Nah, kalau untuk daerah mata, kalian harus cari sunscreen yang memang dia tuh ringan, terus juga nggak bikin iritasi di daerah yang sensitif gitu. Well, thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Kalian juga bisa tonton video aku yang lainnya. I'm Melissa.